Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, ibu bapak wali kelas dan ibu bapak mata pelajaran bidang studi di SMK PGRI 11 Ciledug. Untuk hari ini spesial saya buat videonya mengenai tata cara menggunakan e-rapot. Oke, kita masuk dulu ya, kita masuk dulu. Nih ya ke 103.87.154.66. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita masukkan alamat email kita. Kita masuk. ID-nya masing-masing sudah pernah di-share ya di Telegram kedinasan atau di grup WhatsApp SMK PGRI 11 Ciledug. Nah, kalau sudah seperti ini beranda. Kita langkah pertama, kita menuju ke perencanaannya dulu. Oke, kita masuk ke rasio nilai akhir. Nah, karena saya mengajar dua mata pelajaran, saya pegang matematika dan fisika. Di sini boleh ibu bapak ikuti, untuk pengetahuan saya 60, keterampilannya 40, karena untuk matematika dan fisika itu sendiri lebih dominan ke pengetahuannya gitu ya. Boleh 50/50 atau 70/30, yang penting totalnya harus 100 ya. Kalau saya di sini pakainya 60/40. Kalau sudah, diklik simpan gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini kita langsung aja tambah data. Pilih tingkat. Nah, saya mulai dari kelas 10. Di sini saya mulai dari kelas anak saya dulu ya. Saya megang di sini 10 AKL 2 gitu. Pelajarannya matematika. Nah, kita ambil 3 nilai. Kita ada UH, ulangan harian, ada UTS dan UAS. Kita tulis yang pertama di sini UH. Nah, teknik pengambilan nilainya di sini saya tes tertulis. Kemudian bobotnya saya isi 1. Nah, karena ini sudah semester 2, jadi saya masuk di KD bukan 3.1. Saya lanjutkan, kemarin terakhir itu di 3.8, jadi saya mulai di 3.9 gitu. Ini untuk pengisian KD itu kebijakan masing-masing guru bidang studi ya, ibu bapak ya. Nah, nanti juga ini saya bekerja sama dengan guru matematika lainnya gitu, supaya KD-nya disamakan gitu. Sebelumnya juga kita mengajar dengan materi yang sama juga gitu ya. Nah, kita lanjut ke UTS. Nah, di sini saya UH-nya saya ambil 1 KD aja biar nanti ngisinya nggak banyak-banyak. Kemudian UTS. UTS ini juga tertulis juga, tes tertulis, bobotnya saya isi 1. Kita lanjutkan di 3.10 gitu. Boleh boleh ibu bapak isi 2 KD seperti ini, boleh seperti ini. Tapi kalau saya 1 KD saja gitu. Nah, lanjut ke UAS-nya. UAS-nya juga tes tertulis. Bobotnya saya isi 1 juga. Nah, kita lanjut ke 3.11 gitu. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, ini sudah ada ya gitu. Nah, kalau sudah, ini saya contohkan 1 kelas dulu ya ibu bapak ya. Nanti sisanya tinggal dilanjutkan gitu. Nah, kalau sudah, kita ke penilaian keterampilan. Sama tambah data.
Kita pilih kelasnya, kelas 10. Kemudian saya lanjut tadi, karena tadi saya mulainya dari 10 AKL 2, maka di keterampilan pun sama. 10 AKL 2 saya pilih matematika. Nah, ini karena di sini lebih dominan ke pengetahuannya ya, bukan ke prakteknya. Jadi kita pilih kinerja. Bobotnya boleh 1 juga, isi 1 boleh. Nah, di sini kita tulis kinerja. Harus disamakan tadi saya mengisi mulai dari 4.9, 4.10 dan 4.11 ya kalau nggak salah ya. Gitu, 3 KD langsung, saya langsung 1 seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah, kita klik simpan. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti untuk lanjutannya boleh ditambah data atau menggunakan aksi gitu, diduplikat, boleh seperti itu nanti kelasnya. Oke, nah kalau sudah, ini karena saya hanya mencontohkan 1 kelas, kita lanjut lagi ke bobot keterampilan, kita cek ya, sudah ya, bobotnya 1 ya. Nah, kita akan mengisi nilai, kita ke penilaian. Pertama kita ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan, kita pilih tingkatnya kelas 10. Rombongannya kelas 10 AKL 2 karena tadi saya mulainya di 10 AKL 2. Mata pelajarannya matematika. Perencanaannya kita ke UH dulu, ulangan hariannya. Nanti dia akan muncul unduh format Excel dan unggah format Excel. Nah, di sini tampilannya hanya 1. Boleh ibu bapak langsung mengisi nilai di sini atau klik unduh format Excel. Unduh itu sama aja mendownload ya, download di download gitu. Nah, ini kalau untuk saya pribadi, saya sudah terbiasa dengan mendownload atau unduh format Excel gitu. Nah, ini sudah terunduh. Nah, jadi saya isi karena untuk referensi saya juga, kalau misalnya saya langsung isi langsung di sini gitu, nanti saya tidak punya backupan gitu. Jadi saya terbiasa dengan mengunduh dulu formatnya, saya isi lewat Excel, nanti saya baru unggah kayak gitu. Kita isi ya, kita ke explore data di sini, kita ke download. Oke, di sini ya nih. Nah, saran saya di rename untuk lebih simple namanya. Ini tadi nilai UH 10 AKL 2 gitu. Ya, jadi lebih simple, nanti ibu bapak juga tidak mencari-cari gitu ya. Nih, kita buka. Diklik enable editingnya. Nah, ini ibu bapak perhatikan ya, ini XKM-nya 60. Saran saya mengisi nilai di atas 60 gitu. Jadi proses remedialis itu sudah berlangsung sebelum ujian dilaksanakan ya ibu bapak ya. Jadi tidak ada nilai di bawah SKM. Ini juga demi memudahkan wali kelas setelah kita, karena saya megang kelas 10. Nanti pada saat mereka kelas 11 dan kelas 12 tidak ada kasus kekurangan nilai atau nilai posisinya di bawah SKM. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah karena ini hanya simulasi, hanya istilahnya saya mencontohkan saja biar cepet. Jadi ini saya hanya mencontohkan aja ya Ibu Bapak ya, biar cepet ya. Saya langsung isi ceritanya, ini hanya ceritanya aja ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya isi nilainya, nih ceritanya hanya sementara aja, ini bisa saya ubah nanti. Kalau sudah, kita klik save.
Nah, ini saya isi nilainya ceritanya 80 semua ya. Padahal nggak begini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah, tadi ibu bapak jangan lupa diklik save ya. Nah, kalau sudah di save, di close. Nah, kita close. Oke, ingat tadi namanya UH 10 AKL 2. Nah, sekarang kita balik lagi ke Erapod. Oke, kita balik lagi ke Erapod. Nah, sekarang kita unggah format Excel yang tadi sudah diisi nilainya, Ibu Bapak. Oke. Tadi posisi filenya ada di download ya. Kita cari tadi 10. Sini karena saya kebanyakan datanya. Ini dia. Kita open. Nah, itu ya. Sudah terisi ini. Kalau sudah, dicek lagi pelan-pelan. Ini apakah sudah benar, nilainya sudah sesuai, nama anaknya sudah sesuai dengan nilainya. Pelan-pelan ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau sudah, klik simpan. Nah, oke. Nah, ini berarti sudah. Nah, Ibu Bapak tinggal lanjutkan ke tingkat kelas selanjutnya, rombongan belajar selanjutnya, dan mata pelajaran selanjutnya gitu. Ini untuk penilaian pengetahuan. Nah, sekarang kita ke penilaian keterampilan. Kita pilih kelas 10, tadi 10 AKL 2. Kita pilih mata pelajaran matematika dan kinerja. Nah, sama kita unduh lagi. Dia ada 3 karena tadi saya langsung 3 KD ya. Oke, kita kembali ke download. Nah, ini ada. Kita rename lagi supaya lebih singkat nyari datanya. Oke, kita rename di sini. Ini keterampilan, nilai keterampilan 10 AKL 2 gitu. Kita buka, klik 2 kali. Klik enable editingnya. Nah, kita isi nilainya. Sekali lagi, nilai harus di atas SKM. Jadi proses untuk istilahnya remedial gitu ya, pembaruan nilai itu sebelum ujian diadakan atau sebelum ujian dilaksanakan gitu. Jadi nilai sudah siap semua ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita akan mengisi nilai. Nah, karena ini lagi-lagi ini simulasi, saya hanya mencontohkan, jadi saya isi aja langsung ya Ibu Bapak untuk mempercepat keadaan ya. Sini ceritanya 80 semua, tapi nanti ini saya akan perbaiki dengan nilai aslinya. Nah, kalau sudah diisi semua, jangan lupa diklik save. Nah, ini sudah diisi semua ya. Kemudian di close gitu. Sudah, kita balik lagi. Kita ke unggah. Ke unggah. Nah, mana tadi ya ternyata. Nah, ini dia. Nilai keterampilan 10 AKL 2. Klik open. Nah, udah terisi semuanya. Dicek lagi pelan-pelan Ibu Bapak. Oke, kalau sudah diklik simpan. Oke. Nah, sudah seperti itu. Selesai penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau untuk sikap ini biasanya ditugaskan untuk wali kelas gitu. Kalau Ibu Bapak guru bidang studi mau isi penilaian sikap silakan. Nah, tapi biasanya ini diwajibkan untuk wali kelasnya gitu ya. Sampai di sini dulu. Memang kita pelan-pelan untuk mengisi Erapod ini supaya tidak ada nilai yang tertinggal ya. Nah, kalau sudah diisi nilai penilaian dan pengetahuan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilannya, Ibu Bapak jangan lupa ke beranda lagi ya. Ke beranda. Nah, kemudian klik proses. Lanjut. Gitu.
Tuh, selesai. Nah, dia akan berubah menjadi merah. Tandanya ini sudah terkirim ke wali kelasnya di Eraport wali kelas tersebut gitu. Sama keterampilan juga, klik lanjut, selesai. Nah, dia akan berubah merah, ini berarti sudah terkirim gitu. Nilai bisa diperbarui dengan cara yang tadi, di penilaiannya diganti nilainya. Nah, kalau mau diperbarui, diklik lagi, klik ini lagi yang merah nih yang diperbarui. Kalau ibu bapak mau ada yang diganti gitu ya, misalnya ada kesalahan gitu, jangan lupa ibu bapak ke beranda, terus diklik lagi perbaruinya, dua-duanya, pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, kalau sudah diklik, ibu bapak jangan lupa konfirmasi langsung ke wali kelas yang bersangkutan bahwa nilainya sudah terkirim gitu. Oke, sampai di sini saya harap ibu bapak mengerti dalam penggunaan Eraport. Ini sebenarnya sangat mudah. Kita harus terbiasa menggunakan aplikasi ini karena memang untuk jangka panjang ibu bapak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.